satu barisan bersama kita. Allahu Akbar. Mari sama-sama kita dengarkan orasi dari Ketua SKPP yang terhormat Bapak Haji Saiful Rahman dan Sukib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, ada yang bisa disampaikan Bang terkait aksi hari ini Bang? Ya, aksi hari ini kita aksi keprihatinan dan mengucapkan atas statement Suharto Monoarfa di forum KPK beberapa yang lalu yang mengatakan bahwa Kiai adalah salah satu yang menyuburkan tindakan-tindakan koruptif. Ini jelas sangat mengecewakan kami, sangat menistakan kami, apalagi kita tahu P3 ini tidak lepas daripada Kiai. Jadi ketika Kiai dinistakan, seharusnya ini menjadi pertanda bahwa memang Tuhan sudah menunjukkan siapa Suharto Monoarfa ini, dan sudah selayaknya lah beliau mundur dari partai yang berbasis Islam, karena tingkah laku dan perkataannya sangat jauh dari nilai-nilai Islami. Beberapa hari yang lalu atau sebelumnya ingin melepaskan P3 dari politik identitas. P3 ini tidak mungkin dilepaskan dari politik identitas, karena P3 ini lahir dari politik identitas umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa budaya memberikan amplop kepada Kiai itu adalah budaya koruptif. Ini sudah keterlaluan. Kita tahu bahwa itu adalah budaya yang hidup di dunia pesantren. Penghormatan terhadap santri kepada kiainya, sehingga memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang terbaik itu akan dilakukan pada santrinya. Dari santri ini akhirnya budaya ini terus melebar kepada orang tua santri, bahkan ke masyarakat, bahkan kita semua hari ini. Kita selalu datang bertabarukan kepada para kiai untuk mengalap berkah kiai. Tentunya kita memberikan apa yang terbaik juga buat kiai. Jadi ini sudah menjadi bagian yang hidup di dunia pesantren. Nah, ketika ini dinistakan oleh Suharto Monoarfa, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemarahan dari para santri-santri yang ada di Nusantara ini. Dan ini akan menjadi ancaman bagi P3, karena salah satu pilar pendukung P3 itu adalah kelompok-kelompok Islam tradisionalis ini, yaitu para santri-santri, para ulama-ulama, para kiai, para habaib yang sudah menjaga dan membesarkan partai ini. Bang, selain aksi ini juga apa akan melalui jalur hukum Bang? Ya, kita akan melaporkan ucapan yang menistakan para kiai ini kepada pihak yang berwenang, tentunya dengan menunggu sikap Pak Suharto Monoarfa untuk menarik ucapannya dan meminta maaf secara langsung kepada kiai-kiai yang ada di seluruh Indonesia ini. Ada tenggat waktu kan? Kita tunggu sampai 1 kali 24 jam dari saat ini, setelah kita menyampaikan aspirasi kita. Tentunya yang terpenting adalah aksi ini ingin mengembalikan P3 agar kembali kepada ADART. Bagaimana yang sudah kita aksi-aksi lalu, bahwa pemimpinan P3 hari ini sudah keluar dari ADART. Ini sudah sangat jauh, sehingga kita harus betulkan. Salah satu pembetulan adalah dengan meminta kepada Suharto Monoarfa untuk mundur dari ketua umum dan digantikan oleh figur-figur yang memang amanah dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada lagi Bang? Oke. Oke Bang. Terima kasih Bang. Bang, tadi tuh foto dulu. Angkat posternya bos, serahkan spanduk. Masyarakat poster sini bostar. Namanya siapa? Ya. Hah? Namanya kan? Assalamualaikum. Bang. Asal. Lentarkan Suharto. Oke. Siapa sebenarnya hari ini yang memimpin P3? Dalam sabda Nabi mengatakan, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
sab'atu yunawiruhul. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengatakan bahwa sab'atu yujalihumul fil zillah yauma la zilla ila zullih. Akan ada 7 orang golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu hanya Allah lah yang akan menaunginya. Dari 7 itu akan saya sampaikan 2 hal. Yang pertama adalah Al-Imamul Adli, imam yang adil. Siapa imam yang adil? Yaitu pemimpin yang antara hati, perkataan, dan tindakannya akan disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, ijma ulama, qiyas, dan sebagainya. Sementara dalam berbangsa bernegara akan diselesaikan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam partai P3 akan diselesaikan dengan konstitusi kita, yaitu ADRT. Ketika pemimpin yang adil akan memberikan hak sesuai kepada orang yang berhak. Siapa yang mereka yang berhak? Yaitu para kader-kader yang sudah berjuang untuk membesarkan P3. Ketika kader-kader ini dizolimi, maka tentu pemimpin itu adalah bukan pemimpin yang adil. Pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin itu adalah pemimpin yang memaksakan segala kehendaknya dengan arogansinya, dengan kekuasaannya, seolah-olah kekuasaan itu adalah miliknya. Padahal kekuasaan itu adalah amanah dari seluruh warga P3 yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah itu sudah adil, sahabat-sahabat? Tentunya tidak. Hari ini kita tetap ingin menuntut keadilan agar pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan berbuat sesuai dengan apa yang diamanatkan atau dihadiskan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu golongan yang kedua yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti adalah warajul tasaddaqa bisadaqati fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu, yaitu orang yang bersedekah di mana satu sedekahnya itu tidak diketahui orang lain. Hatta la ta'lamu shimaluhu, bahkan tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiku yaminuhu, ketika tangan kanannya memberikan sedekah tersebut. Maknanya apa, sahabat-sahabat sekalian? Antara tangan kiri dengan tangan kanan ini adalah 2 hal yang sangat dekat. Jadi ketika kita bersedekah, maka orang yang paling dekat dengan kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Itu dalam bersedekah. Sebisa mungkin orang tidak tahu apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan kepada orang lain atau kepada siapapun. Tapi hari ini jangankan bersedekah untuk tidak diketahui orang lain, tapi ada pemimpin kita yang mengatakan bersedekah, memberi hadiah, bertabaruk kepada kiai itu menjadi bagian dari korupsi. Bukan lagi bersedekah, tapi sudah menyampaikan bahwa sedekah menjadi bagian dari tindakan korupsi. Ini sangat menyedihkan, sahabat-sahabat sekalian. Di saat partai P3 sebagai partai Islam, partai yang tidak lepas dari para kiai, partai yang tidak lepas dari para ulama, justru ulama, kiai, habaib dinistakan oleh pernyataan beliau. Tak pelak ini menjadi sebuah tamparan bagi kita semua. Pada pemilu 2019 kita terjatuh karena kita ditinggalkan oleh kelompok-kelompok Islam populis. Tidak menutup kemungkinan dengan marahnya para kiai-kiai, dengan para tokoh-tokoh pesantren hari ini, maka P3 akan ditinggalkan oleh kelompok-kelompok Islam tradisionalis. Yang kita khawatirkan, maka P3 akan tenggelam di 2024 karena
pendukung-pendukung atau vote getter suara kita meninggalkan kita karena ulah siapa sahabat-sahabat? Ulah siapa sahabat-sahabat? Maka tidak ada kata lain, harus kita ganti pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ibarat dalam satu sholat, maka imam kita hari ini sudah batal dan kita tahu bahwa imam kita batal, maka kita wajib untuk menggantikannya, dan yang batal itu juga wajib untuk mundur dari jabatannya, agar orang-orang yang lebih siap, orang-orang yang lebih paham, orang-orang yang lebih ridho, lebih ikhlas dalam berjuang, terutama yang mampu memberikan yang terbaik kepada para ulama-ulama kita yang akan memimpin P3 di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi aksi kita akan kita terus lakukan. Hari ini kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi karakter sebenarnya dari pemimpin kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada mereka-mereka yang masih terus melindungi, menjaga, agar segera menyadarkan diri bahwa sudah saatnya lah P3 harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang dekat dengan para ulama. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, karena sudah memasuki waktu asar, kita break sebentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua. Iya, habis. Cara Mas. Cara itu. Mana DPRD?